Assalamualaikum. Masih di topik teks laporan hasil observasi atau teks LHO ya. Kali ini aku mau jelasin tentang strukturnya nih. Sebelum aku lanjutin, jangan lupa kamu siapkan dulu alat tulis buat nyatet ini ya. Info aja nih, mencatat itu bagian dari proses memahami dan mengingat loh. Yang udah disiapin alat tulisnya, aku lanjutin ya. Struktur teks LHO itu ada 3. Pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Jadi sebenarnya setiap struktur dalam bahasa Indonesia itu pasti diawali dengan pembuka. Aku bilang biasanya ya, berarti nggak semuanya. Tapi paling banyak emang isinya ya pembuka. Entah itu dalam bentuk pernyataan umum, orientasi, atau yang lainnya. Kalau dalam teks LHO, pernyataan umum ini pasti diawali dengan kata-kata definisi, kayak adalah, merupakan. Contohnya di video yang kemarin itu kan, teks LHO yang judulnya wayang adalah bla 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 bla, kayak gitu. Sebenarnya kalian nggak perlu mikirin ciri-ciri pernyataan umum itu yang kayak gimana, soalnya kuncinya ya setiap paragraf awal itu berarti pernyataan umum dan atau klasifikasi. Udah, gitu aja kok. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini artinya penjelasan detail bagian-bagian objek. Penjelasan detail yang dimaksud di sini itu yang kayak gimana? Wayang dibagi menjadi 3, atau wayang kulit terbuat dari kulit hewan ternak, atau jenis-jenisnya wayang, atau bisa aja pengertian dari jenis-jenis wayang. Aku pakai contoh teks wayang yang di video kemarin ya, biar lebih gampang. Jadi struktur yang ini, deskripsi bagian ini kebalikan dari struktur yang pertama, yaitu pernyataan umum. Jadi, kalau pernyataan umum itu pengantaran gambaran buat kamu tentang objek itu. Kalau deskripsi bagian, itu udah ke bagian yang khusus banget, sampai ke jenis-jenisnya dan terbuat dari apa. Oke, lanjut. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Artinya, manfaat atau fungsi objek dalam kehidupan. Sesuai sama namanya, struktur yang ketiga ini gampang banget buat dicari. Paragraf paling akhir, dan itu menjelaskan tentang manfaat objek itu. Ya berarti itu deskripsi manfaat. Jadi, coba diingat-ingat ya mulai sekarang. Struktur teks LHO itu ada 3. Pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Coba ulangi lagi. Pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Oke, aku kasih tahu nih contohnya. Yang ada di buku paket halaman 22. Judulnya ada apa di The Topeng Museum Angkut. Pada tahu kan Museum Angkut itu di mana? Kita lihat dulu. Buat struktur yang pertama. Kita pilih warna merah biar lebih jelas ya. Pernyataan umum. Dapatkan ya. Buktinya ini. The topeng adalah, nah ini kan, kalau ada adalahnya ini, berarti dia pernyataan umum. Jadi fungsinya buat ngasih gambaran pembaca, the topeng itu apa sih? Dan letaknya di mana? Terletak di Kota Batu. Kurang gede ya? Oke, next ya. Kita baca scanning aja ya.
Jadi dibaca poin-poin pentingnya aja. Oke, next. Paragraf kedua. Barang-barang tradisional juga dipamerkan di The Topeng. Oke, ada pengelompokan barang-barang tradisional tadi. Kemudian, paragraf yang ketiga, benda terakhir yang mengisi museum ini adalah barang kuno yang sampai saat ini dianggap bernilai seni tinggi atau biasa kita sebut barang antik. Oke, tentang barang antik nih dan jenis-jenisnya. Berbahan dasar keramik. Oke. Nah, udah. Gitu aja. Apa yang hilang? Struktur yang ketiga, deskripsi manfaat. Jadi sebenarnya manfaat dari The Topeng ini apa? Nggak ada penjelasannya ya. Klasifikasi atau pembagian objeknya juga nggak begitu jelas kan. Kayak berpencar-pencar gitu. Terus kalau kayak gini, apa bisa disebut dengan teks LHO? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi nggak lengkap, alias nggak afdol. Teks LHO yang paling benar itu ya yang lengkap. Lanjut ya, aku kasih contoh yang lain lagi. Teks yang kemarin, udah pada tahu berarti kan? Teks wayang. Nah, jadi kalau yang teks wayang ini, udah pernah kalian baca juga, udah pernah kamu baca. Jadi, kita lihat dulu. Buat struktur yang pertama, pernyataan umum. Wayang adalah, nah udah dapet kan? Ini ada kata adalahnya. Jadi fungsinya buat ngasih gambaran pembaca, wayang itu apa sih? Gitu. Kemudian paragraf kedua tentang jenis-jenisnya. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Nih. Oke, udah masuk pengklasifikasian kan berarti. Paragraf ke-3 kita lihat. Sama, dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Wayang kulit nih sekarang, yang wayang kulit. Jadi, udah masuk pengklasifikasian juga, sama, udah masuk ke deskripsi bagian. Jadi mulai paragraf ketiga nih. Paragraf keempat juga sama. Dibagi menjadi kayak gitu, diperankan oleh. Nah, paragraf di bawahnya juga sama. Oke, udah ya. Wayang golek, wayang wong, wayang kulit. Kita lanjut ke paragraf terakhir. Sorry. Nah, ada nggak struktur deskripsi manfaatnya? Kan di teks yang sebelumnya kan nggak ada ya. Nah, kita lihat yang teks wayang ini. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, buktinya itu. Jadi teks LHO yang benar tuh yang kayak gini, lengkap ketiga strukturnya. Jadi apa aja tadi strukturnya? Pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Kita ulangi lagi, pernyataan umum atau klasifikasi, deskripsi bagian, sama deskripsi manfaat. Oke, semoga bisa dipahami dan video ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.